Kawah Putih merupakan lokasi tujuan wisata terkenal yang ada di Bandung bagian selatan, atau tepatnya kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawah Putih ini berada pada ketinggian 2194 meter di atas permukaan laut, atau 240 meter lebih rendah dari puncak Gunung Patuha tersebut. Luas Kawah Putih yang terbentuk akibat letusan Gunung Patuha pada abad ke-13 ini adalah sekitar 25 hektar. Dinamakan Kawah Putih karena baik bebatuan, pasir, dan lapa bererangnya adalah berwarna putih yang sangat merata. Kawasan ini mulai dijadikan sebagai lokasi tujuan wisata sejak tahun 1987. Namun, keberadaan Kawah Putih itu sendiri sudah diketahui atau ditemukan sejak tahun 1857, yaitu ditemukan oleh seorang Belanda keturunan Jerman, Dr. Franz Wilhelm Junghun. Menurut data yang terhimpun, setelah ditemukan oleh seorang ahli botani dan geologi Dr. Franz Wilhelm Junghun itu, potensi belerang yang ada di Kawah Putih ini sempat dimanfaatkan oleh pihak penjajah Belanda dengan cara membangun sebuah pabrik untuk pengolahan atau pemanfaatannya, yaitu mereka sempat membuat pabrik yang diberi nama Jewel Organic Kawah Putih. Begitu pula halnya pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, di mana mereka sempat mengubah namanya menjadi Kawah Putih Kunjokai Jokoya Ciwidey. Bekas-bekas pabrik yang tidak diteruskan oleh pihak pemerintahan negeri kita itu hingga kini pun masih nampak bekas-bekasnya, yaitu yang berupa besi-besi bekas tiang pancangannya. Lebih dari 1 abadan lalu, potensi serta keindahan Kawah Putih belumlah terkuak. Bahkan menurut berita-berita yang sempat menyebar, konon lokasi Kawah Putih serta belantara Gunung Patuha ini lebih banyak diceritakan orang sebagai kawasan yang dipercaya sangat angker. Masyarakat kala itu sangat meyakini di sekitar gunung ini hidup makhluk-makhluk siluman, hewan jejadian, serta bercokol istana-istana gaib yang diantaranya berada persis di tengah hamparan Kawah Putih tersebut. Menurut kabar yang terendus, bahkan karena angkernya lokasi Kawah Putih ini, maka konon setiap hewan atau burung-burung yang berani mendekat dan terbang melintasinya, maka seketika itu pula mereka akan mati atau terjatuh. Hingga konon karena didorong oleh rasa penasaran yang sangat kuat serta sekaligus bermaksud membuktikan kebenaran cerita-cerita yang sempat gencar didengarnya itu, maka seorang Belanda keturunan Jerman, Dr. Franz Wilhelm Junghun, dengan memberanikan diri akhirnya memelopori perjalanan perambahan ke tempat ini, sehingga diketahuilah Kawah Putih yang menakjubkan itu. Pada akhirnya Kawah Putih kini dikenal orang sebagai kawasan wisata yang cukup
potensial dan yang sangat menarik untuk dinikmati. Namun perihal kabar-kabar misterius yang ada di Kawah Putih ini, Pran Wilhelm Junghun pun konon tidak dengan serta-merta menampiknya, karena semuanya lebih menyangkut pada kaidah yang gaib. Dia hanya bisa menjelaskan sebatas bahwa banyaknya hewan serta burung yang tiba-tiba mati manakala mendekat atau melintas terbang ke atas Kawah Putih itu lebih dikarenakan sebab kuatnya sengatan hawa belerang yang beracun tersebut. Perihal berita-berita kemisterian yang sempat tersebar dari Kawah Putih ataupun lokasi Gunung Patuha ini, menurut seorang juru kuncinya, pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian yang berbeda, yaitu bahwa di bagian sebelah timur atau kiri merupakan kawasan yang bertorekat, sedangkan sebelah barat atau kanan merupakan kawasan yang mendapati laknat. Kawasan bertorekat adalah kawasan yang konon lebih banyak ditempati atau dikuasai oleh kekuatan-kekuatan leluhur dan berkaromah. Sedangkan kawasan yang bersimbol laknat itu adalah kawasan yang banyak memiliki atau dikuasai oleh kekuatan-kekuatan gaib yang mengarah pada kesesatan dan kecelakaan. Di antara kawasan-kawasan bersimbol laknat atau kesesatan yang ada di Kawah Putih ataupun Gunung Patuha ini adalah seperti adanya tempat-tempat yang dikuasai oleh para makhluk siluman dan telah menawari kesesatan. Seumpama adanya lokasi-lokasi yang dinamakan sebagai Gua Wewe, Gunung Bangkok, dan Gunung Rorongkong, yang konon sejak dulunya dikenali sebagai lokasi-lokasi mistik untuk mencari pesugihan. Bahkan lokasi Kawah Putih itu sendiri yang letaknya ada di bagian barat, jika ditinjau dari segi mistik, konon sesungguhnya pun adalah merupakan bagian dari kawasan yang bisa membawa ke arah jalan kesesatan tersebut. Sehingga karenanya lokasi hamparan Kawah Putih ini sering pula digambarkan sebagai gambaran nyata dari kancah bara neraka yang seharusnya dijauhi. Sementara gambaran karomah ataupun keberuntungan yang sesungguhnya dari lokasi yang ada di Gunung Patuha ataupun Kawah Putih ini tidak lain adalah kawasan yang dinamakan sebagai kawah saat tersebut.